Institut Studi Perang atau ISW mengungkapkan saat ini Kremlin khawatir tentang apa yang akan terjadi pada ekonomi Rusia. Meskipun Presiden Vladimir Putin berupaya untuk membicarakan pertumbuhan negara itu di tengah inflasi yang tinggi. Meskipun Rusia telah mengatasi ketidakstabilan keuangan yang disebabkan oleh sanksi Barat, negara itu telah menikmati pertumbuhan yang relatif tinggi, didorong oleh pengeluaran militer yang memecahkan rekor. Putin mengakui masalah kenaikan harga ketika ia mengatakan pada forum Bank VTB di Moskow pada Rabu 4 Desember 2024 tentang perlunya untuk mengekang inflasi dan perang melawan inflasi, menurut transkrip di web Kremlin. Namun, Presiden Rusia juga menonjolkan hal positif ketika ia mengatakan ekonomi akan tumbuh sebesar 4% pada akhir tahun ini dan membanggakan pertumbuhan PDB sebesar 4,1% pada tahun hingga Oktober, yang sebagian didorong oleh manufaktur. Kemungkinan besar berusaha untuk memposisikan stabilitas ekonomi setelah Kepala Bank Sentral Elvira Nabiullina mengisyaratkan suku bunga acuan yang sudah mencapai rekor 21% bisa naik lebih tinggi. Invasi Rusia ke Ukraina terhitung sudah terjadi selama 2 tahun sejak 24 Februari 2022 lalu. Selama 2 tahun perang melawan Ukraina, dana yang dikeluarkan Rusia tidak sedikit. Menurut data dari Kennan Institute untuk Wilson Center, pengeluaran Rusia di sektor militer telah melonjak 3 kali lipat dibandingkan masa sebelum perang. Setiap tahun 2019 sampai 2021, anggaran federal Rusia untuk keperluan militer sebesar 3 hingga 3,6 triliun rubel atau sekitar 618 triliun rupiah. Selama musim panas dan musim gugur tahun 2022, Kementerian Keuangan Rusia membuat penyesuaian besar-besaran, sehingga pengeluaran militer melebihi rencana awal. Namun, tak hanya pengeluaran militer yang melonjak, perekonomian Rusia juga ikut terancam akibat adanya sanksi dari sejumlah negara terhadap Rusia. Negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yaitu Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Australia, Swiss, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Cadangan devisa senilai 350 miliar dolar atau sekitar separuh dari total cadangan Rusia telah dibekukan. Sekitar 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan. Bahkan negara-negara barat memberlakukan beberapa kebijakan seperti melarang ekspor impor dengan Rusia dan melarang penerbangan dari Rusia. Mereka juga memberlakukan sanksi terhadap pengusaha kaya yang terkait dengan Kremlin serta menyita kapal pesiar mereka. G7 atau organisasi yang terdiri dari 7 negara dengan perekonomian paling maju di dunia membatasi harga maksimum untuk minyak mentah Rusia. Hal itu sebagai upaya untuk mengurangi pendapatan Rusia. Meski mengalami lonjakan pengeluaran dan berhadapan dengan sanksi-sanksi Barat, tetapi faktanya perekonomian Rusia tak seburuk yang diharapkan negara-negara Barat. Rusia justru mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 3,6% di tahun 2023 dan diprediksi akan semakin meningkat pada tahun 2024. Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengaku sanksi-sanksi Eropa tidak merugikan negaranya. Putin mengeklaim Rusia mengalami pertumbuhan, sedangkan negara-negara Barat yang justru mengalami penurunan. Atlantic Council mengungkapkan Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga yang telah ditentukan G7. Mereka menyebut sekitar 1.000 kapal tanker bayangan digunakan Rusia untuk pengiriman minyak tersebut. Rusia saat ini juga mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, terutama ke India dan China. Para peneliti di King's College menganggap Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui Georgia, Belarus, dan Kazakhstan. Meskipun berbagai sanksi dan tekanan global, ekonomi Rusia terus menunjukkan ketangguhannya.
Sebuah laporan terbaru dari Center for Analysis and Strategies in Europe mengungkapkan, keruntuhan ekonomi Rusia tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, ada 3 alasan utama yang menjaga stabilitas ekonomi Rusia, meskipun dalam tekanan besar. Pertama, permintaan domestik yang kuat menjadi kunci. Sejak invasi ke Ukraina, konsumsi lokal menggantikan ekspor sebagai penggerak utama ekonomi. Bahkan, sektor konstruksi mencatat konsumsi baja hingga 30 juta ton pada 2023, meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan upah, terutama di daerah-daerah tertekan, ikut mendukung daya beli masyarakat. Hal ini juga terlihat dari peningkatan pendapatan anggaran federal dari sumber dalam negeri, yang melampaui hasil minyak dan gas. Kedua, belanja perang yang berkelanjutan menjadi faktor lainnya. Dengan belanja pertahanan mencapai 40% dari anggaran federal, pemerintah Rusia masih memiliki ruang besar untuk pembiayaan melalui pinjaman domestik dan reformasi pajak progresif yang akan diterapkan tahun depan. Ketiga, inflasi dan masalah ketenagakerjaan bukanlah ancaman serius. Meskipun inflasi mencapai 8,54% pada Oktober, ini dianggap sebagai kenormalan baru. Di sisi lain, kebijakan migrasi dan penyesuaian di sektor pendidikan diperkirakan akan mengurangi tekanan ketenagakerjaan. Meskipun menghadapi tantangan besar, ekonomi Rusia terus bertahan dengan strategi domestik yang solid. Tantangan di masa depan memang ada, tetapi keruntuhan ekonomi jangka pendek tampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Dalam pidatonya, Presiden Rusia membanggakan tingkat pengangguran sebesar 2,3%. Meskipun ISW mengatakan Presiden Rusia gagal untuk mencatat rekor rendah pengangguran karena banyak yang berperang di Ukraina dan Rusia menderita kekurangan tenaga kerja yang signifikan yang telah memicu inflasi. Surat kabar bisnis Kommersant melaporkan pada Kamis, inflasi di Rusia mencapai 9%, lebih dari 2 kali lipat target Bank Sentral sebesar 4%. Angka menunjukkan harga pada November telah naik sebesar 1,51%. Hal ini menambah berita buruk bagi ekonomi Rusia dengan warga yang mengeluh tentang kenaikan biaya, terutama untuk produk pokok seperti kentang, susu, dan mentega. Media pemerintah Rusia, RBC, melaporkan bagaimana data Bank Sentral menunjukkan tabungan warga Rusia telah jatuh ke titik terendah dalam sejarah dan bisa turun lebih jauh lagi. Rubel mencapai titik terendah dalam 32 bulan sebesar 114 terhadap dolar Amerika Serikat, yang mendorong Bank Sentral untuk menghentikan pembelian asing di pasar mata uang domestik selama sisa tahun 2024. Hal ini mengikuti tahap terbaru sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia yang menargetkan puluhan lembaga keuangan termasuk Gazprom Bank yang telah digunakan untuk pembeli asing pembayaran gas Rusia.